Hoi Alamal, halo semua, ketemu lagi dengan aku Lisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, sehat selalu, dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini, aku akan menceritakan bagaimana aktivitasku, karena aku udah lama nggak bikin video di channel YouTubeku yang ini, Ulisiaan Braban. Karena aku sibuk dengan, aku bilang, les bahasa Belanda. Kemudian aku kan ada channel YouTube yang satu lagi. Kalian bisa subscribe juga ya. Dan YouTube channelku yang satu itu, aku fokuskan untuk puji-pujian kepada Tuhan, menceritakan kisah-kisah di Alkitab, dan bagaimana tiap aku bangun pagi dan aku renungan pagi untuk mengisi kepalaku, mengisi hatiku, mengisi hidupku dengan firman Tuhan, supaya lebih kuat lagi di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apapun itu, baik dari kecemasan, baik dari tentang dunia ini yang kian lama kian aneh, atau semakin gimana ya, kita secara manusia seperti aku bilang, kita pasti nggak kuat ya kalau kita mau ngandalin kedagingan kita ini. Tapi karena aku percaya segala sesuatu Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk kedepannya. Jadi aku khususkan makanya penyembahan dan puji-pujian itu untuk channel YouTubeku yang satunya. Jadi ini untuk sehari-hariku yang tinggal di Belanda ini. Jadi aku minum dulu. Kita santai aja ya. Oke, jadi aku belajar itu online ya. Bahasa Belandaku tuh kan masih kacau balau ya. Jadi ini aku ada buku Code Plus, dia itu, jadi aku dari Atweg mau ke BN, tapi ini aku online ya, online. Jadi di sini setiap pelajarannya aku ada yang ajarin. Jadi setiap hari Rabu aku pergi ke rumah yang guruku lah aku bilangnya, tapi dia dari bibliotek, kita bilang itu dari perpustakaan. Jadi di sana itu mereka mengajari kita 1 jaman lah, 1 jaman, dan kita gratis ya, nggak dibayar. Jadi bersyukurlah, puji Tuhan sekali. Kalau nggak, bayarnya itu sangat-sangat mahal. Dan kemudian guruku ini baik juga, dia bantu aku dalam ngerjain tugas-tugas yang harus dari sini ya. Di sini belajar itu tentang kultur, tentang kehidupan di Belanda itu seperti apa. Jadi aku akan menceritakan ya semuanya yang dari buku ini nanti, supaya kalian tahu bagaimana kultur-kultur, kebiasaan atau peraturan yang ada di Belanda ini. Aku juga ada beberapa yang kaget, tapi ya itulah yang ada di sini, oke? So, di buku ini dia ada 14 Hoofdstuk ya, kita bilang ada 4 bab gitulah ya. Terus ada 4 taken, kita bilang itu seperti kayak ada subnya ya. Jadi setiap sub itu ada tugas. Jadi satu Hoofdstuk ada 4 tugas. Tanpa berbasa-basi, aku akan membahas Hoofdstuk yang satu. Dia menceritakan tentang de buurt waarin je woont beschrijven. Jadi di sini menceritakan kamu tinggal di mana, bagaimana lingkungan kamu, bagaimana keadaan kamu. Jadi aku ceritain di sini, sebenarnya di daerah tempatku tinggal ini adalah daerah industri, tempat kayak kantor-kantor gitu. Jadi nggak banyak yang tinggal gitu. Ada beberapa yang tinggal di ujung sebelah sana gitu. Jadi dia tuh seperti ada rumah dan ada apartemen gitu, tapi nggak apartemen yang buildingnya gede gitu, seperti sama-sama orangnya tinggal dan macam-macam gitu ya, seperti di perkotaan ya. Kalau kalian lihat di sini tuh kayak gini, kayak kalau kita bilang apa ya, kalau bilangnya rumah susun ya, atau flat gitu. Nah, jadi kalau di daerah kami ini, kayak kami sini tuh apartemen. Jadi kami tinggalnya itu di atas, di bawahnya itu tempat workshopnya suamiku ya. Jadi kayak ada kerja, kita bilang las ya, ada welding. Nah, dia di bawah. Terus masuk yang, karena ini kurasa nggak terlalu gimana banget ya. Kemudian kita masuk yang taktuenya. Taktuenya itu bercerita tentang discussiëren over het hebben van huisdieren. Jadi kalau huisdieren ini pet
ya, kalau bahasa Inggris pets atau binatang peliharaan. Tentang ini mereka itu di sini seperti aku bilang di video-videoku sebelumnya, kalau mereka anjing itu adalah love ya, kayak untuk dicintai. Jadi nggak heran kalau orang-orang sini tuh kadang-kadang dia jalan-jalan, jadi dia suka bawa anjingnya ya, baik dia mau juga ke sebelah sana itu ada kayak hutan-hutan kecil gitu. Nah, jadi dia mau pup, mau flush ya, atau kita bilang mau air kecil, nah mereka akan bawa ke sana. Aku punya temen, dia orang Bali juga punya anjing peliharaan, dan dia juga cerita harus beberapa kali harus keluar gitu. Kadang-kadang suaminya gantian sih, cuman kalau pas lagi hujan, dan dia itu katanya males, apalagi kalau hujan itu kan becek dan dingin ya. Nah, itu sih kendalanya. Tetapi kalau di sini sih ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu, makanya dibilang kalau kamu memang penyayang binatang ya kamu pelihara, tapi jangan kamu bukan penyayang binatang terus kamu pelihara. Lah, katanya mau punya anjing tapi misalnya atau punya kucing nggak dikasih makan contohnya, atau sebenarnya dia penyayang cuman karena dia bekerja kemudian si peliharaannya itu di rumah nggak makan atau kelamaan atau bagaimana, jadi nggak boleh juga ya. Jadi di sini bilang kayak berapa banyak yang dipelihara anjing kah, kucing kah, atau binatang-binatang yang lain. Cuma kalau kita lihat di sininya itu ada persentasenya, itu yang paling banyak itu sebenarnya adalah ikan ya. Akuarium itu paling banyak di sini dipelihara itu ikan ternyata. Aku pikir tadinya anjing gitu, rupanya enggak. Terus masuk dia yang keduanya itu burung-burung ya, jenis-jenis burung-burungan. Terus kemudian yang ketiga itu dia masuk kitten, kucing ya yang paling banyak di sini pelihara orang. Kemudian baru anjing, baru kelinci, baru kemudian apa ini yang binatang kerat-kerat gitu, seperti contohnya kayak apa sih namanya, kayak tikus kah apa yang kecil-kecil gitu yang warna putih itu ya, bukan tikus yang gimana-gimana. Dan baru kemudian ada reptil di sini. Reptil ada juga tapi nggak terlalu banyak. Kemudian kalian pasti akan mikir di sini itu, kalau setauku ya, kalau di antara semua binatang peliharaan ini, anjing itu di sini itu ada paspornya. Jadi di Belanda ini aku kaget, anjing ada paspornya? Iya, karena misalnya mereka liburan, jadi si anjingnya kan ikut. Nah, jadi kan anjing ini kan harus ada paspor dia. Misalnya kalau keluar ya, kalau misalnya hanya sekitar Nederland saja, misalnya ke Amsterdam, Den Haag atau kemana gitu ya, nggak perlu paspor. Tapi kalau di luar Nederland, misalnya kayak Inggris, ke Spanyol atau dan lain-lain itu, ya dia harus punya paspor sendiri ya. Tapi aku jadinya kaget juga. Apakah di Indonesia seperti itu? Misalnya kalian punya, bagi kalian yang punya mungkin anjing peliharaan atau binatang kesayangan kalian, jikalau kalian misalnya dari Indonesia, tapi kurasa sih, apakah kalian pernah bawa misalnya di luar dari Indonesia ke luar negeri? Jadi apakah dari Indonesia juga dibuat paspornya? Kalian bisa komen ya, soalnya aku belum tahu dan aku nggak punya pengalaman untuk itu. Tapi di sini di Belanda itu anjing itu ada paspornya gitu. Either itu dia kayaknya nggak pernah dibawa pun, tapi ada paspornya gitu, kayak ada identitasnya gitu. Jadi aku pikir udah kayak sama-sama manusia, tapi ya begitulah di sini ya. Kemudian aku cepat aja, yang kemudian itu di bagian 3. Judulnya itu En mening vormen over dieren, natuur en milieuorganisaties. Jadi di sini tuh bagian kayak gini. Jadi nggak heran ya, aku nggak bilang kita juga, nggak semuanya juga. Jadi untuk dari sekarang itu kita sudah diajari untuk lingkungan. Bagaimana kebersihan, jangan buang sembarangan gitu ya, buanglah sampah ke tempatnya gitu. Aku memang orangnya nggak terlalu pembersih sekali. Tetapi kalau misalnya ya sampah letakin di situ gitu loh. Nggak, jangan yang ya pokoknya aku tuh orangnya nggak neces sekali, tapi ya udah bersih aja gitu. Cuman kan ada orang yang tidy banget gitu, detail rapi, aku nggak bisa juga. Dan aku dulunya mau kayak gitu, tapi jadinya menyulitkan diriku. Jadi aku belajar untuk ya seperti suamiku ya, banyak sekali kadang-kadang kertas berkas-berkasnya. Jadi aku harus terima itu, dan kadang-kadang kalau aku perbaiki dia cari ini kertasnya mana, misalnya kertas kerjanya
karena aku campur semua, aku rapiin, aku nggak tahu, jadinya dia marah gitu. Jadi aku nggak mau ngulang lagi gitu, karena jadi setiap barang-barang dia yang ada dia letakkan, dia tahu soalnya kan, dia mungkin letakkan di sana atau di sini. Aku nggak mau ganggu itu, jadi biarkan aja di situ gitu. Nah, kalau misalnya dia nanti yang lupa sendiri, contohnya, saking banyaknya barangnya, contohnya gitu, aku bilang aku nggak pegang itu. Nah, daripada kita yang disalahkan. Biasanya kalau orang membuat salah sama kita itu marahnya sama orang itu berlebihan. Tapi kalau misalnya kita yang melakukan, kamu mau pukul diri kamu sendiri kan nggak mungkin. Paling kita, aduh gimana sih aku ini boiko banget sih atau lupa banget gitu. Tapi anyway, makanya aku nggak pernah sentuh, jadi biar dia letakin di mana terserah. Yang penting nggak bau, bersih, udah gitu aja. So, kita lanjutkan yang ini ya, bagaimana mereka kebersihan ya. Terus oh ya, kalau di sini itu dia tuh dibedahin sampah-sampahnya. Nah, kalian lihat ini gambarnya. Aku tuh memang dari Medan asalnya, aku lahir di Medan, tapi aku merantau ke Batam gitu. Kalau di Batam itu ya biasanya itu kayaknya sampahnya itu digabung gitu ya, tapi biasanya di sini kalau di perumahan itu sampahnya dibedain, jadi plastik-plastik, kertas-kertas, terus kayak apa tumbuh-tumbuhan gitu, misalnya kayak bunga apa itu dibedain. Cuman kalau di daerah kantor sini, kami kan tinggal di lingkungan industrial, jadi tempat sampah kami itu kebetulan digabung gitu, karena mereka berbeda ya. Tapi kalau di perumahan biasanya itu dibeda-bedakan, plastik-plastik, kertas-kertas, tumbuhan-tumbuhan. Kemudian lanjut lagi, ini tentang It's vertellen over and Netherlands landschap. Nah, kadang-kadang aku lupa baca lah gitu. Jadi ini menceritakan tentang pemandangan yang indah di Belanda. Terus kita sebutkanlah apa aja, kamu kemana aja, gini-gini segala macam gitu. Dan ya cantik ya, mungkin kalian bisa lihat di Facebook aku atau Instagram. Kalau aku pas jalan-jalan, aku biasanya tag di foto-fotonya di situ semua. Kemudian kita masuk cepat aja ya, biar aku nggak ini. Masuk ke Hoofdstadweg di sini. Hier woon ik. Jadi kalau hier woon ik itu artinya ya aku di sini tinggal gitu. Jadi kita menceritakan juga tentang tinggalnya kita ya. Terus di sini ada di tag N ini handelen by overlast. Kalau di sini apa ini? Artikan kemarin bertindak jika terjadi gangguan. Jadi di sini kalau masuk kita ke Hoofdstadweg ya tag N. Kalau di daerah mungkin kalau kalian itu pasti agak lucu ya. Kalau di sini tuh kita pun harus belajar bagaimana pengaduan. Contoh, kalau tetangga kita ada ribut-ribut ya, misalnya kayak seperti aku bilang, tinggal di flat yang gedungnya sama dan mungkin kedengaran kalau orang berisik ya, dung-dung-dung musik segala macam gitu. Kalian bisa mengadukan. Pertama sih kalian mungkin tegur dulu, ngomong. Kalau nggak didengerin ya udah, berarti kalian bisa ngomong sama yang punya gedung itu ya. Nah, kalau misalnya yang punya gedung itu juga udah mulai telepon ke yang si itunya, si yang tukang ribut itu, nah nggak didengar juga. Nah, berarti kalian harus pergi melapor ke, di sini dibilang itu apa ya namanya ya? Dia bilang meldpunt overlast. Soalnya kalau mau melapor itu, jadi pokoknya tahap-tahapannya itu tadi kita harus tegur dulu, nggak dengar. Lalu kita pergi ke yang punya gedung itu, kemudian yang gedung itu kan pasti komplain ke si tukang ribut itu yang bikin keributan. Lalu kalau nggak denger juga, misalnya terjadi sampai kekerasan atau ibaratnya bandel lah dibilanginnya, malah ini perbuatan yang tidak menyenangkan dan sebagainya, itu kita bisa lapor meldpunt overlast. Jadi itu dia bilang kayak tempat pengaduan-pengaduan kayak kita itu kalau mengalami keadaan yang tidak enak tinggal di daerah itu. Nah, nanti kalau sampai terjadi kekerasan atau sampai terjadi apapun, si meldpunt overlast itu akan bekerja sama dengan si polisi juga. Terus kalau sampai misalnya contohnya ada yang sakit juga bisa ditelepon juga, katanya Gezondheidszorg NGGD. Jadi kalau ada sampai ada yang sakit atau tindak kekerasan, jadi
mereka juga, pokoknya kerjasama lah mereka gitu. Jadi kita diajarkan untuk kalau terjadi seperti itu di sini gitu. Sebenarnya di Indonesia itu kan ada juga ya telepon misalnya pemadam kebakaran sekian ini. Kalau bisa itu juga sebenarnya di sekolah-sekolah harus diajarkan supaya kalau ada terjadi kebakaran atau apa kita juga bisa cepat reaksinya gitu. Mungkin di sekolah-sekolah yang ini ada yang diajarin, tapi kalau bagi yang belum itu mudah-mudahan kalian yang lihat nonton video aku ini boleh kalian kasih ke mereka ya. Jadi cepat aja, ini udah mau videoku ini pasti panjang. Masuk ke tag 2, jadi dia itu tentang koken beschrijven. Jadi aku belajar itu, bayangkan ini tentang kayak koken ya, ini masak ini nih. Jadi ya kan aku bilang kesannya kayak aku belajar itu masak pakai apa, misalnya kita bilang pakai kuali, pakai sendok, pakai ini. Dan kalian harus tahu di sini orang Belanda, jadi harus ngomong bahasa Belanda. Nah, aku bilang mulai dari toilet, sendok, ini sekecil-kecil apapun kita pun harus tahu apa bahasa Belandanya, karena ya di sini orang Belanda. Makanya kesannya kayak aku belajar itu, kalau aku mau bilang ya, apalagi pertama-tama kali aku kursus bahasa Belanda di sini pakai yang 9 bulan untuk Inburgering itu hampir 3.500-an. Itu cuman untuk kursus ya 9 bulan, dan 1 minggu itu 3 hari, 1 hari itu 3 jam. Bayangkan itu biayanya lumayan mahal juga. Jadi kalau misalnya udah sama kayak biaya kuliah Hana aja waktu itu dia bilang ya setengah tahun, karena dia kan sekitar 8.000 9.000 ya 1 tahun pendidikannya. Nah kalau aku tuh kursus 9 bulan itu ya segitu, 3.500-an. Belum ujiannya lagi ya. Dan kalau kamu misalnya aku nggak lulus, kayak kemarin aku ada 1 nggak lulus itu lesson. Nah itu aku ulang dan harus bayar lagi. Nah kalau dulu itu memang gratis, tetapi sekarang semuanya bayar. Makanya kalau benar-benar kalian cek kalau kalian mau menikah sama orang Belanda, tipsnya aku itu lebih baik kalian belajar banyak-banyak dulu di Indonesia, karena kan nggak terlalu mahal ya pendidikannya di sana. Maksudnya lesnya nggak mahal semahal di sini gitu ya, kecuali kalau calon suami kalian atau suami kalian itu duitnya ada ya, dia punya uang itu cukup untuk membayar kursus kalian di sini nanti, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang aku masuk ke tag 3, huiselijke taken en apparaten beschrijven. Jadi ini aku di sini ada tentang ya ini kayak gini, kerjaan kamu apa di rumah, kalau ada suamimu, anakmu, apakah kamu puas dengan pekerjaan itu, apakah begini, apakah begitu. Jadi tentang itu ya. Mungkin kalian akan ketawa-ketawa kok pelajarannya tentang rumah-rumah, bersihkan rumah, kuali-kuali, tapi itulah namanya kan kita belajar bahasa Belanda. Jadi sekecil apapun kita harus ngerti, walaupun cangkir aja atau piring apa misalnya gitu kan, ya board. Misalnya kalau sendok apa, lepel. Kalau garpu apa, fork. Jadi kesannya kan kita bilang, aduh pusing kali lah aku kepalanya ini, cuman hanya mau belajar itu terus segini mahal bayarnya. Ya memang seperti itu, makanya aku bilang kalian benar-benar pikirkan lah. Kalau memang udah terlanjur kalian menikah, atau kalian udah terlanjur punya pacar orang Belanda atau orang di luar dari bahasa Inggris yang biasanya kita udah pasti belajar ya gitu, paling nggak basisnya di sekolah. Nah kalian pikirin, atau tipsnya dari aku tuh seperti aku bilang, kalian belajarlah di Indonesia dulu supaya sampai di negara suami kalian itu nggak terlalu mahal gitu ya. Kemudian oh iya, tapi menurutku juga tergantung ya, karena di beberapa negara mungkin beda ya. Kalau di sini di Belanda, kalian nyampe di sini kalian harus lulus Inburgering, namanya Inburgering. Jadi Inburgering examen itu kalau kalian sudah dapat verblijfvergunning untuk 5 tahun di sini, kalian juga harus lulus Inburgering. Itu namanya ujian stateksamen dibilang. Kalau kalian nanti tinggal lebih lama lagi, kalian kan akan memperpanjang verblijfvergunning kalian itu. Nah, syaratnya kalian harus lulus. Selama kalian tinggal 5 tahun di sini, 3 tahun kalian punya waktu untuk lulus. Kalau kalian nggak lulus, itu biasanya dikenai boete. Kalau kalian tahu itu apanya boete, itu namanya kena denda.
dan dendanya itu lumayan juga itu, dan ya pasti nggak enak lah ya kena denda, dan pasti udah kena denda sekali kalian juga kan tetap aja juga harus ujian, bukan kena denda terus kalian nggak harus ujian, tetap ujian gitu ya. Nah, lanjut lagi di tag 4 itu informasi over verzekeringen begrijpen. Jadi ini tuh kayak di sini tuh ada verzekering begrijpen. Verzekering itu adalah asuransi, kita bilang di sini. Jadi kalau misalnya kalian dengar itu verzekering, itu tentang apa sih? Asuransi. Di sini itu banyak sekali asuransi, dan setauku kalau di Indonesia biasanya itu asuransi jiwa ya banyak. Dan setauku juga kalau dia meninggal dapat, kalau misalnya dia juga sakit dia dapat. Jadi ada memang beberapa tahap-tahapannya. Tapi kalau di sini kita bilang di sini namanya basis verzekering. Itu harus kita punya. Jadi, once kita tinggal di Belanda, dapat verblijfvergunning 5 tahun, kita langsung semuanya itu sudah lengkap. Harus ada asuransi. Kalau verzekering itu diwajibkan. Kalian harus punya verzekering di sini, karena kalau kalian nggak punya itu juga bisa kena denda. Karena ada yang ku dengar di sini orang Indonesia punya teman, bukan orang Indonesia, maksudnya aku punya teman orang Indonesia. Dia, temanku ini punya teman, tapi dia dari negara lain, bukan negara kita ya, bukan negara Asia. Nggak usahlah disebutkan ya antara itu. Jadi dia datang ke sini, tinggal di sini udah lebih dari 5 tahunan gitu. Dan pada saat itu pengecekan ada dilihat si wanitanya itu nggak ada asuransi, akhirnya dideportasi dan si laki-lakinya juga kena denda, dan itu bisa berakibat fatal. Mungkin si perempuannya juga mungkin bisa nggak boleh dulu datang ke sini beberapa tahun atau bagaimana. Makanya aku bilang kalau kalian sudah ke sini atau apa, kalian harus benar-benar cek asuransi ini semuanya ya. Oke, dan itulah yang terakhir dulu. Jadi sampai di Hofstok 2 sudah aku ceritain apa aja yang aku pelajarin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi aku nggak mau edit-edit lagi terlalu banyak, karena ya aku udah dari akhir-akhir yang lalu itu udah tidurnya itu telat. Aku udah kadang-kadang jadinya kepalanya pusing karena mungkin tidurnya udah nggak tepat lagi jam 10, jam 11 paling lama. Dan semoga kalian nggak bosan. Oh ya, nanti selanjutnya video aku tentang tingkatan ya. Itu ada video tentang penjelasan kami, aku dan si Hana juga. Jadi setelah video ini yang itu dulu, baru nanti aku lanjutin lagi yang tentang ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Houdoe!